Dia hadir benar-benar kita, amin. Mari bersukacita kita sama-sama katakan. Bukan bangkit, say. Hanya bukan bang untuk menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Siapa namanya? Yesus Kristus, Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah sini, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap bertelut, semua lidah mengaku Yesus, Yesus Kristus, Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, amin. Dialah Raja, haleluya. Dialah Raja, haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu, haleluya. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi dan mari sama-sama kita satu di dalam doa. Pujian tadi mengatakan bukan bangkit ya. Kita harus bangkit Bapak Ibu sekalian. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan turut serta dalam segala perkara dan Dia akan ikut campur tangan dalam menyelesaikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita untuk masa depan anak-anak kita dan juga untuk masa depan kita juga pastinya. Nah, oleh karena itu mari sama-sama kita satu di dalam doa, kita sepakat dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Urapilah hamba-Mu dalam menyampaikan apa yang menjadi bagian yang dapat dikerjakan dan diaplikasikan secara relevan, namun sederhana, tetap dalam konteks kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu hidup dan menghidupkan kehidupan kami. Dan urapi dan kuduskan pendengaran kami. Kuduskan juga jalan pemikiran kami. Tubuh jiwa roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan sebelum kami akan bekerja hari ini, sebelum kami mempersiapkan segala sesuatu, apapun yang menjadi perencanaan hari ini, esok, dan selanjutnya, kami mau memberikan yang terbaik terlebih dahulu untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Apa yang kami perkatakan melalui lidah kami adalah perkataan yang berkuasa, dan itu akan mengubah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memulihkan hati kami, menjernihkan pikiran kami, dan mengembalikan semangat kami. Engkaulah sumber kekuatan kami yang hidup. Karya salib-Mu nyata dalam hidup kami, dan juga orang-orang yang kami kasihi. Dalam nama-Mu kami berdoa dan berserah. Haleluya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk sinyal, walaupun agak sedikit gangguan, tetapi hamba perkatakan, kuasa dan hadirat-Mu tidak akan pernah bisa
terganggu dan diganggu oleh hal apapun. Sebab kuasa hadirat-Mu itu adalah kuasa yang absolut adikodrati. Di tempat setiap kami merasakan bagaimana bertatap muka dengan hadirat Tuhan. Dan kami katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, mari sama-sama kita perkatakan janji Tuhan. Ya, kalau kemarin kok nggak ada Abuna? Ya, kalau nggak ada bukan berarti Bapak Ibu nggak baca kan. Tapi kalau misalnya sekarang, ya sekarang. Ya biar buat variasi ya. Ya salah satunya seperti itu. Oke, kita mau perkatakan apa yang menjadi pesan Tuhan dulu. Sebagai janji iman kita juga. Ini perkataan iman kita ya. Selain janji Tuhan, perkataan iman kita. Janji Tuhan di 2023. Tuhan akan menuntun aku senantiasa dan akan memuaskan hatiku di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanku. Aku akan seperti taman diari dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Maka aku akan bersenang-senang karena Tuhan dan Tuhan akan membuat aku melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Tuhan akan memberi makan aku dari milik pusaka Yakub bapa leluhurku, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Apabila aku tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanku pada hari kudusnya. Apabila aku menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila aku menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaraku dan dengan tidak mengurus urusanku atau berkata omong kosong. Ya, Sabtu ini, Bapak Ibu sekalian, saatnya untuk saya menyampaikan materi Biblical Insight. Bukan kuliah, enggak. Tapi kita bicara sederhana, kita bicara ringan, tetapi bisa menambah wawasan Bapak Ibu juga bahwa supaya kalau misalnya pas Bapak Ibu memperkatakan, kok tumben lagi memperkatakan ayat apa itu? Nah, jadi Bapak Ibu bisa menjawab. Ya, enggak cuma sekarang di janji Tuhan, tetapi kalau ada yang tanya misalnya, ya Bapak Ibu bisa menjawab dengan sederhana namun kontekstual dengan apa yang tertulis dalam kitab suci ya. Jadi bukan hanya sekedar ya udah ikutin aja ya enggak gitu. Semuanya harus ada alasannya Bapak Ibu. Cuma satu hal. Kita memang tidak bisa mengajukan segala alasan apapun untuk kita tanya sama Tuhan. Kenapa? Karena Dia bos kita. Sama seperti yang kita bisa menghormati keputusan atasan kita di kantor. Lalu kenapa kita mempertanyakan keputusan Tuhan? Itu sebabnya penting sekali menjadi poin ketika kita diingatkan hal kemarin ya, karena kehidupan manusia rata-rata adalah memang melibatkan Tuhan sebelum mengambil keputusan, tapi kebanyakan melibatkan Tuhan setelah mengambil keputusan. Tahu keputusannya salah baru melibatkan Tuhan. Nah, kalau memang kita pernah melakukan itu, kita sudah tahu kita nggak lakukan itu lagi. Jadi cuma dua, melibatkan Tuhan sebelum kita mengambil keputusan atau 100%, bahkan 1000% keputusan Tuhan. Kita tinggal jalani. Jadi tidak ada dicampur adukan dengan apa yang kita mau. Ya. Dan itu yang sebenarnya dari sisi itu memang Yosua memang tidak melibatkan keputusan Tuhan. Tapi kita lihat apakah Tuhan marah? Apakah Tuhan meninggalkan Yosua? Apakah Tuhan juga tiba-tiba langsung ngambek? Ya, sebelum itu kita sama-sama mau menyanyikan sebuah pujian ya Bapak Ibu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Amin Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar,
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Hidup tenang percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Ku percaya Allahku besar. Terima sekarang kemenangan darimu, kesembuhan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kesembuhan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang pertolongan darimu. Yang percaya boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan, aku percaya Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan,
badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Yang percaya boleh angkat tangan sama-sama, katakan dengan iman. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Angkat tanganmu sekali lagi, sama-sama katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Yang percaya katakan sama-sama dengan saya sambil letakkan tangan di dada. Aku percaya kuasa-Mu nyata dan ada dalam hidupku Tuhan, saat ini, esok, dan seterusnya. Katakan sekali lagi, aku percaya kuasa-Mu ada dan nyata saat ini ya Tuhan, esok dan seterusnya. Sakitku sembuh, kelemahanku hilang, aku menjadi kuat. Yang tertutup Tuhan akan bukakan,
Pintu-pintu berkat Tuhan akan bukakan. Jendela-jendela kesempatan untuk bisa mendapatkan hal terbaik Tuhan akan bukakan. Rahim yang tertutup Tuhan akan bukakan. Bahkan segala kutuk turunan yang diperkatakan oleh nenek moyang kami, oleh orang-orang tua-tua dahulu yang belum kenal Tuhan, kami perkatakan kuasa-Mu jauh lebih dahsyat, dan kami tidak takut dan kami percaya itu tidak berlaku atas kami. Katakan, itu tidak berlaku atas kami. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk ke Yosua. Lanjut Yosua ya, pasal yang ke-10. Pasal yang, iya betul, pasal yang ke-10. Kemarin 9 sudah kan, sekarang pasal ke-10. Oke Bapak Ibu, kita mau sama-sama baca. Pertempuran dekat Gibeon, Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Anda bisa kasih tanda ayat 1 sampai ayat yang ke-15 dulu, kita akan bahas untuk catatan kita hari ini, untuk kisi-kisi kita hari ini. Kisi-kisi kita maksud saya. Oke. Ya. Ya, jadi Tuhan, kalau sudah di semua makanya soundnya jadi aman ya. Kalau kadang-kadang kalau itulah Bu, Pak, kalau udah ada yang bocor begitu tuh. Langsung jadi hilang-hilang suaranya. Begitulah sifat Zoom, tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Kan dibantu sama teman-teman dan juga Abu nih yang sudah bantu co-host. Terima kasih banyak. Oke, kita mau baca Bapak Ibu terkasih. Ini catatan penting dan saya mau ingatkan hari Sabtu nanti saya akan memberikan satu penjelasan secara sederhana mengenai apa yang sedang dimaksud dengan Yesaya pasal 58 ayat yang ke-13. Ada kata di sana hukum Sabat ya. Kalau yang 11 dan 14 saya yakin itu sesuatu yang sudah Anda mengerti dan Anda imani dan pasti itu. Karena sederhana sekali. Kalau hukum Sabat memang ada begitu banyak pengertian dan juga tafsiran, tapi saya bukan menafsir Bapak Ibu. Saya hanya menyampaikan secara konkret saja hubungan yang di area di zaman itu dengan zaman sekarang. Sama seperti yang kita baca. Pertempuran dekat Gibeon, Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Setelah terdengar oleh Adonizedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya seperti yang dilakukannya terhadap Yerikho dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Maka sangat takutlah orang. Sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai. Dan semua orangnya adalah pahlawan. Sebab itu Adonizedek Raja Yerusalem menyuruh orang kepada Hohan, Raja Hebron, kepada Piream, Raja Yarmut, kepada Yafia, Raja Lahis, dan kepada Debir, Raja Eglon, mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Lalu 5 raja orang Amor itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lahis, dan Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami, sebab semua raja orang Amor yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba. Setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal, dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka,
sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Oke, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dan juga saudara sekalian, jadi seperti yang saudara ketahui dan Bapak Ibu juga sudah kita bahas kemarin, bahwa ternyata yang takut dengan Yosua dan bangsa Israel sampai mereka mikir gimana caranya sehingga mereka tipu gitulah dengan penampilan dibikin lusuh dan segala macam. Ternyata isinya tuh para pahlawan semua Bapak Ibu. Jadi orang-orang hebat, dan ternyata Gibeon itu besar, lebih besar dari Ai. Tapi kenapa mereka takut? Karena mereka mendengar bagaimana kuasa Allah yang menyertai. Jadi ini yang tidak boleh kita lupa. Sering banget penyakit manusia adalah kita lupa kita tuh punya Allah yang besar. Kita tuh punya Tuhan yang hebat. Tapi kita hanya bisa mengatakan besar dan hebat kalau kita lihat buktinya. Sakitnya sembuh apa enggak, kandungannya dibuat subur apa enggak, pekerjaannya diberkati apa enggak. Lalu kemudian kira-kira perubahan itu benar-benar terjadi apa enggak. Bayangkan peperangannya Yosua itu bukan peperangan melawan ibaratnya ya ece-ece. Saudara dan saya itu kadang-kadang perangnya nggak penting. Perang sama suami lah, perang sama istri lah, perang sama anak-anak. Ini lebih nggak masuk akal lagi. Karena apa? Anak-anak kok diperangin. Nama juga otak belum berkembang. Perang sama karyawan. Nama karyawan kok perang? Kalau dia lebih pintar dari kita, yakin, jangan-jangan dia yang punya perusahaan, Anda jadi karyawannya. Jadi kita harusnya bersyukur. Bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Cuma gara-gara apa yang ditanya orang belum ada. Dan itu biasanya mohon izin maaf ya. Saya dan Abu ini sampai sekarang tetap berjuang. Bahkan kami tetap bergumul dalam doa dan puasa kami pribadi untuk beberapa sahabat BW di tempat ini. Jadi kalau Bapak Ibu juga mau berjuang juga sama-sama silakan. Kita berjuang sama-sama ya. Dari pembacaan ayat di sini ini satu hal bahwa apa? Kita tuh jangan sungkan untuk minta bantuan. Tapi kita juga ketika minta bantuan juga kita jangan diam-diam baik gitu, ibarat ya kalau orang secara sederhananya udah minta bantuan biar apa yang minta bantuan nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi ibaratnya kayak ngebosi. Ini juga penyakit orang Kristen. Ada begitu berapa banyak di gereja yang ngebosi coba. Ya, dari mulai gembalanya suka ngebosi. Ibu gembalanya ngebosi. Terus baru diangkat jadi dekan udah ngebosi. Baru diangkat jadi penatua udah ngebosi. Buat bukan pintu aja nyuruh anak muda. Apa susahnya bukan pintu buat jemaat? Ya. Ada begitu banyak penyakit-penyakit yang nggak penting dalam kehidupan orang percaya hari-hari ini. Tapi saya berdoa itu bukan saudara dan saya. Kenapa? Karena kita itu takarannya perangnya bukan perang yang ece-ece Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa keluar dari zona itu, berarti sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa melihat kebesaran kuasa Tuhan. Hanya bisanya cuma apa? Maju mundur, maju mundur. Akhirnya Bapak Ibu seperti jalan di tempat. Nggak salah. Kalau misalnya capek ya ikut Tuhan. Yang suruh lari di tempat siapa? Kalau Anda capek sampai garis finish, berarti Anda worth it. Kenapa? Karena ada garis finish. Kenapa Anda capek? Karena Anda berpikir bisa nyampe garis finish, tetapi nggak nyampe garis finish. Berarti ada yang salah. Siapa yang salah? Bukan Tuhan yang salah. Justru kalau kita berpikir, ini Tuhan nih salah. Bapak Ibu, Anda harus bertobat. Karena saya pernah berpikir seperti itu. Dan saya malu sekali. Masa di usia saya yang sekarang sudah hampir 47, tahun depan saya sudah 47, saya baru kemarin 46, bentar lagi 50. Masa saya masih menjadi orang yang baru ngedapatin yang gak enak? Saya salahin Tuhan. Saya salahkan semua rencana-rencananya, saya salahkan semua apa yang sudah Tuhan buat.
Seakan-akan lupa bagaimana Tuhan itu sudah angkat saya, sekalipun saya dibesarkan hanya dengan single parent, nggak punya kakak, nggak punya adik. Kalau dipikir-pikir, bagaimana mungkin saya bisa sampai sekarang ini kalau bukan tangan Tuhan yang membawa. Bagaimana saya sempat diluputkan dari kejahatan di jalan, bagaimana saya diluputkan dari maut. Itu Bapak Ibu, nggak boleh lupa. Itu yang nggak boleh lupa. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena disitulah catatan-catatan sejarah bagaimana Allah menurunkan kuasanya dan berperang buat kita. Ingat di ayat yang ke-14. Ya. Orang taunya Yosua. Tetapi Alkitab sendiri mencatat dan Yosua mencatat sendiri di sini. Bahwa apa? Bahwa yang berperang melawan mereka adalah Allah. Yang berperang bersama orang Israel adalah Allah. Saya mohon izin maaf kalau kameranya agak sedikit terganggu. Nah, tapi nggak masalah, cuma gini aja ya. Nah, kadang-kadang orang kalau udah begini aja, kadang-kadang, nih kameranya kenapa sih bete banget. Nah, itu kan sebenarnya perangnya ecek-ecek Bapak Ibu. Ada hal-hal yang nggak perlu dibuat jadi perang. Tapi kita tuh bawaannya senyo, terus bawaannya sewot, terus berarti ada yang salah dalam diri kita. Kalau kita sadar kita punya Allah yang besar, kita nyanyi pujian tadi. Kalau kita lari kepada Tuhan, bahwa saya percaya, kau angkat aku sebagai Raja Wali. Berarti jangan jadi anak ayam. Anda anak burung Raja Wali, bukan anak ayam. Anda akan terbang bersama-sama dengan saya ketika kita sama-sama menjadi Raja Wali dewasa. Dan saya mau menjadi Raja Wali dewasa. Karena hanya Raja Wali dewasa yang akhirnya dia bisa mengembangkan sayapnya, dia keluar dari sarangnya, dan dia terbang tinggi di atas badai yang ada di bawahnya. Tapi kalau kita anak Raja Wali, kita tuh selalu diempanin terus. Berlindung di balik organisasi, berlindung di balik kekayaan jemaat, berlindung di balik kehebatan nama seseorang. Anda anak Raja Wali sekalipun orang Kristen. Tetapi kalau Anda berdikari, Anda juga punya sayap kok yang bisa berkembang ke kanan dan ke kiri. Kita terbang sama-sama. Ini namanya berkolaborasi dan bersinergi. Yosua memberikan contoh apa? Dia tidak menelan kembali ludah yang sudah keluar. Walaupun memang dalam konteks ini dia tidak tahu akibat dari dia terlanjur, kesalahan dia kan memang fatal. Dia tidak hanya keputusan Tuhan, dibunuh apa enggak. Tapi karena Allah, nah di sini saya bilang tadi, apakah Allah marah sama Yosua? Coba Bapak Ibu, kalau kita jadi Allah, konteksnya direndahin sedikit, kasus manusia aja, kita pasti marah besar. Kok kamu nggak ngomong-ngomong sama saya dulu? Kamu beli ini, kok kamu nggak ngomong sama saya dulu? Kalau kamu tuh habis mampir dari warung, ya ampun, itu cuma mampir dari warung Bapak Ibu. Atau misalnya, kok kamu nggak ngomong sama saya dulu kalau kamu masak sayur asem? Ya Bapak Ibu, sayur asem itu kan tinggal dimasukin kulkas, habis itu besok tinggal dimakan kan gitu ibaratnya gitu. Tapi karena saya lagi nggak mau makan sayur asem hari ini, itu bisa jadi masalah. Bapak Ibu, itu perang ecek-ecek. Itu nggak pas lagi buat kita yang sedang menanti bagaimana pertolongan Tuhan itu besar di resesi yang semakin besar dan keadaan situasi yang orang banyak berasumsi ini akan makin panas, ini apalagi tahun depan. Ya elah, tahun depannya masih jauh. Masih berapa bulan? Kalau mau mikir besok. Besok itu mau menu apa yang enak biar kita semangat. Itu baru benar. Jangan mikirin makanan yang belum jadi dan belum tentu ada tahun depan. Nggak usah ngomong-ngomong tahun depan. Tapi kan Abuna, saya kan harus merencanakan segala sesuatu. Kita harus berjaga-jaga. Nah ini, berjaga-jaganya dalam konteks masalah apa? Apakah kita begitu percaya diri, mampu berjaga-jaga? Dengan menjaga dengan cara kita bisa memastikan tahun depan kita jauh lebih baik. Karena satu-satunya bisa menolong saudara dan saya hanyalah Tuhan Allah yang hidup. Namanya Yesus Kristus. Katakan amin. Yang bisa membuat kandungan istri kita itu terbuka dan hamil, itu bukan karena kita punya duit dan kita bisa pakai program dokter. Kenapa? Karena kalau begitu Anda hanya mengandalkan program dokter, tapi Anda nggak pernah yang namanya juga effortnya besar sama Tuhan. Ketika itu Tuhan izinkan, Tuhan izinkan belum terjadi, Anda pasti marah banget sama Tuhan.
Anda akan merasa bahwa Anda itu lebih hebat dari Tuhan. Karena orang yang bisa marah dengan seseorang atau pribadi yang kapasitasnya itu berbeda, berarti kan cuma dua. Dia memang punya kapasitas lebih besar dari pribadi itu, atau dia nggak tahu diri. Yosua tahu diri betul. Makanya dia sebenarnya, kehidupan dia dengan Allah itu kenapa saya katakan eksklusif. Karena dia tidak perlu harus terus masuk ke ruang Maha Kudus, memuji menyembah Tuhan dan berdoa. Berarti Yosua itu di setiap saat dia komunikasi sama Tuhan dalam hatinya. Dia tidak membiarkan dan tidak mengizinkan intimidasi masuk ke dalam hati dan pikirannya dia. Tahu dari mana Abuna? Loh, Tuhan bilang kok, jangan kamu takut, aku akan menyertai kamu. Tanpa secara eksplisit dan dijelaskan secara detail, jelas perkataan Allah itu ngomong sama Yosua. Berarti Allah tahu betul, kamu takut ya. Karena secara manusianya Yosua, aduh deg-degan juga ya Tuhan. Itu wajar. Tapi kalau Yosua sampai stres, lalu kemudian malah jadinya malah luntang-lantung, gak karuan, lalu bikin sesuatu yang gimana ribet dan rumit. Saya gak yakin bangsa Israel bisa menang lagi. Dan terbukti kok Tuhan gak marah sama Yosua. Kalau Tuhan gak marah, kenapa kita juga harus marah kalau sesuatu belum ngomong sama kita? Emang kita nih siapa, bos? Dasarnya apa harus marah karena nggak ngomong? Kecuali untuk sesuatu yang konkret misalnya. Tapi kalau tidak konkret, nggak usah marah. Kira-kira begitu kan Bapak Ibu? Karena persoalannya contoh begini. Di airport, petugasnya nggak ngomong sama kita. Kalau ada perpindahan gate. Apa yang terjadi? Rata-rata orang meresponi kalau pindah gate. Pasti marah. Ngomong dong. Pikir enak kali duduk di sini. Kayak orang on apa. Itu enggak. Itu perangnya ecek-ecek menurut saya. Belum apa-apa Anda sudah kalah duluan. Lalu bagaimana Abuna? Ya santai aja, nggak usah marah kalau menurut saya mah. Pindah ya pindah lah. Bedanya apa sih antara pindah nanti sama pindah duluan? Kan sebenarnya gitu. Kalau pindah nanti, kita aja kadang-kadang duduk di gate yang lain. Yang ngumumin nggak marah tuh. Bapak, Ibu, di gate mana? Kan gate 12, kenapa di gate 10? Karena 12-nya lagi penuh kan? Kita nggak marah, kita nggak dimarahin. Kenapa kita marah? Karena merasa kita sudah bayar. Kita tuh bayar tiketnya saja Bapak Ibu, bukan bayar gate-nya. Misalnya, ini kok pindah nih dari satu, loh ini kok beda. Saya pastikan Bapak Ibu, sampai saat ini belum pernah ada itinerary yang tidak dilakukan. Kecuali keadaannya ada perang atau ada isu konflik. Tapi biasanya ada isu konflik pasti akan diganti. Atau misalnya gak usah gitu deh, ke supermarket aja. Mbak kok nggak ngomong sih kalau ini tuh diskon? Kan sebenarnya nggak usah marah, betul nggak? Karena bisa saja mungkin dia baru, mungkin pada saat dia masuk ke kasir, temennya baru ganti, itu yang namanya papan. Atau programnya baru masuk. Tapi kita sering marah yang nggak penting. Apalagi misalnya, mundurin mobil. Menurut saudara, coba pikir. Ketika misalnya ada motor numbur bumper belakang kita. Kalau kita marah sama tukang parkir, lebih baik Anda turun, Anda kasih kunci mobil Anda kasih STNK, termasuk BPKB. Karena apa? Karena yang tanggung jawabnya itu kan harusnya kan kita yang punya mobil. Kita nih bayar parkir loh. Parkir yang ibaratnya kadang-kadang kita juga kasih nggak ibaratnya lebih tega lah gitu. Saya sih ngasih ya kalau memang pas ada berkat ya kasih 5.000. Saya nggak tungguin mana kembalinya. Bukannya ada misalnya, oh berlimpah duit ya apa-apa. Enggak, kita juga lihatlah bagaimana hati kita disentuh sama Tuhan. Orang ini butuh dikasih lebih. Tapi kalau enggak, ya nggak usah. Dari mana Bunda? Dari gemuk kurusnya? Bukan. Dari apa yang Tuhan taruh di dalam diri Bapak Ibu. Itulah pentingnya eksklusivitas di dalam Tuhan.
Saya bukan mengatakan saya tuh eksklusif sama Tuhan, enggak loh. Tapi untuk mengerti arti dari kronologi peperangan ini, Bapak Ibu, ini sudah sering saya baca dari kecil. Saya nggak ngerti apa-apa dulu. Bahkan setelah saya lulus, baru saja lulus sarjana teologi aja, saya nggak berani ngambil ini untuk eksegesis. Tapi ketika saya dibuat kagum kenapa, oh ya Tuhan nggak, saya yang sampaikan ke Bapak Ibu, ini semua bukan karena apa-apa. Saya tidak ada catatan apa-apa, lihat. Tadi pagi sampai saking seriusnya, Abuni bilang, Abuna, Papa ini dong senyum dikit. Dikiranya, saya katanya dikiranya mungkin cemburu, cuma bukan cemburu, cuma lagi merenung dan lagi gitu tuh kalau lagi dapat tuh Bapak Ibu, kalau lagi oh gitu. Ya, jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Cobalah kita pikir ya, ini kan 2023. Yang kita perkatakan janji Tuhan ya. Dan kita semua percaya bahwa kita tuh punya Tuhan yang besar. Ya. Besok kita masih akan bahas di Yosua 1:15. Tapi poin ini dulu yang penting. Yang pertama adalah, kalau kemarin kita belajar tentang bagaimana keputusan Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Atau ada momen di mana kita harus mengambil sebuah keputusan, tapi melibatkan Tuhan dulu. Bukan setelah ngambil keputusan dan kita tahu keputusannya salah baru ngelibatin Tuhan. Itu mah semua orang melakukan itu. Nah sekarang kita bisa lihat attitude atau tingkah laku kita. Cobalah Bapak Ibu, suami istri. Ya, saya berharap apa yang saya sampaikan tidak menyinggung perasaan Bapak Ibu semua. Tapi kalau misalnya suami istri konflik, papa mama konflik sama anak-anaknya, coba lihat. Kalau konfliknya untuk hal yang benar-benar berbahaya misalnya, tiba-tiba, bahkan ya, mohon izin nih Mbak, seorang tenaga ahli rehabilitasi narkoba, sangat melarang ketika kalau ada anggota keluarga kita itu jatuh karena narkoba, terus digebukin. Terus dikata-katain. Terus dikucilin. Dikucilkan gitu ya, bukan dikecilin, dikucilkan. Lalu kemudian dibuang. Itu kesalahan terbesar kata dia. Karena menurut dia adalah apa yang kita lakukan ke orang itu lebih jahat dari apa yang dialami oleh anak ini misalnya. Kenapa? Karena dia feeling insecure, dia tidak nyaman. Dia tahu betul kalau pulang ke rumah, dia pasti babak belur sama orang tuanya. Dan satu-satunya bisa membuat dia seakan-akan mengerti, itu cuma narkoba itu. Dalam keadaan high dan teler-teler itu. Yang harus dilakukan adalah apa? Peluk. Di rehabilitasi BNN, saya pernah datang meliput di solusi di daerah Bogor. Saya tutup dengan hal ini. Saya tanya, apa treatmentnya? Bapak Ibu, memang ada chapel di sana, ruang tempat doa. Lalu saya tanya, apakah setiap hari ibadah? Enggak tuh, mereka enggak setiap hari ibadah. Betul ada ibadah di luar dari ibadah raya. Yang namanya komsel, antar sel. Ya. Lalu kemudian ada ibadah tengah minggu, tematik. Tapi, setiap mereka itu diberi keleluasaan untuk berdiam diri dan berdoa, dan setiap pagi mereka tuh dipeluk sama penjaga-penjaganya. Ya laki-laki sama laki-laki dipeluk, maksudnya shalom, selamat pagi. Jadi nggak cuma sudah, halo pagi udah makan belum? Nggak gitu. Lalu saya tanya, kenapa dipeluk? Mereka bilang, satu-satunya yang tidak bisa memeluk mereka adalah orang-orang terdekat mereka. Kebanyakan mereka itu ditaruh di sini. Mereka punya pemikiran, saya dibuang. Dibuang keluarga saya karena saya membuat masalah. Jadi kami berkewajiban untuk mengatakan itu tidak benar. Oh, bagaimana dengan orang tuanya? Kami juga konfirmasi dengan orang tuanya. Kami koordinasi. Kami ajak diskusi. Jadi tempat itu ternyata tidak hanya menerima merehabilitasi yang kena masalah karena narkoba, tapi juga mereka juga mengkontak dan memfasilitasi, memediasi hubungan hati antara orang tua dan juga anak. Nah, kalau itu oke lah. Kita marah, kita apa, oke lah. Tapi kalau untuk masalah yang menurut kita itu tidak sesuatu yang buruk, ya anggap saja otak anak kita itu memang masih belum berkembang. Memang belum kembang,
Banyak kosakata yang nggak ngerti, pemikirannya belum sampai taraf normal dan wajar dan logis. Tidak ada kata logis di dalam pemikiran anak-anak. Setelah saya baca beberapa buku dan saya melihat juga sebenarnya juga nggak logis kok. Tapi karena Allah itu mengasihi Yosua. Kalau Allah mengasihi Yosua, Allah mengasihi saudara dan saya. Kalau Allah berperang untuk Israel, Allah juga berperang untuk saudara dan saya. Kalau Yosua bisa bersinergi dan dia memaksimalkan dalam tanda kutip kesalahan yang dia buat namun diampuni oleh Tuhan. Bahkan Tuhan ikut campur dan membela. Berarti apa? Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah mempermalukan hamba-hambanya. Hal yang terakhir, berhentilah belajar untuk berhenti mempermalukan suami kita depan orang, mempermalukan istri kita depan orang. Kalau memang kita mau ada sesuatu, coba sendiri dulu. Dan ketika bicara, bicaralah baik-baik. Saya yakin dan percaya, kapasitas saudara dan saya itu bukan cuma sekedar berakhir jadi ibu rumah tangga, berakhir jadi pendeta yang cuma nunggu callingan pelayanan-pelayanan. Kapasitas saudara dan saya lebih dari sekedar hanya punya perusahaan, nerusin yang punya suami, bergelut dengan pergumulan yang tiada henti. Saya yakin kita lebih dari itu, Bapak Ibu. Tinggal kita setia dan kita menanti kapan itu datang, kita akan tiba di tujuan yang telah Tuhan rencanakan atas hidup kita masing-masing. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk tuntunan hikmat marifat-Mu. Biarlah kebenaran ini membuka mata, pikiran, hati, perasaan, dan kehendak. Memang kami mungkin butuh proses yang berkelanjutan, tidak akan langsung semudah membalikan telapak tangan. Tapi kami mau belajar banyak. Untuk hal-hal yang gak perlu marah, kami mau belajar gak usah marah. Karena dengan begitu kami berarti mengizinkan iblis masuk. Iblis cukup di luar. Cukup dia di pinggir pintu. Karena tanpa kami merasa gusar, Tuhan tahu ketika kami merasa gusar. Dan di saat itu sebenarnya Tuhan juga berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Tapi mungkin selama ini kami sering tidak mau mendengar. Bahkan mulut kami berceloteh, selalu protes sama Tuhan. Ajari kami Tuhan. Ajari kami untuk lebih lagi bijaksana menjadi sebagaimana apa adanya kami. Dan terima kasih untuk pagi hari ini. Dan besok kami yakin, besok kami akan semakin dibentuk oleh Tuhan. Dan semakin terbentuk. Bapak Ibu sekalian, saudari, melangkahlah bersama dengan Tuhan. Percayalah, Ia menyertai pekerjaanmu. Dan Ia juga menyertai hingga sampai engkau pulang ke rumah. Bertemu dengan orang yang terkasih. Membangun mezbah doa bersama. Dan meletakkan berkat. Sebagaimana berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan dan damai sejahtera. Ia memberkati buah kandunganmu. Ia memberkati setiap pekerjaan yang dilakukan oleh tanganmu. Sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sepakat sama-sama katakan amin. 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 Puji nama Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita yang sangat baik dong ya. Allah kita apa? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik. Siapa namanya Bapak Ibu? Yesus Kristus. Jangan lupa ya, sebut namanya Yesus ya. Tos, semangat pagi, jangan kendor. Sampai jumpa besok lagi pagi. Oke, Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Abuna Uni, Tuhan Terima kasih berkati. Abuna, Tuhan memberkati. Terima kasih Abuna, Tuhan Budi berkati. juga makasih. Sama-sama. Terima kasih juga. Kalian. Ya. Sama-sama Terima Ibu kasih. semuanya. Ya, Tuhan berkati. Sampai jumpa besok. Saya izin sign out. Oke, selamat berkarya bersama dengan Tuhan. Baca terus Mazmur 4 tiap malam, Mazmur 5 tiap pagi, dan Bu Eli, Bu Hirma baca terus Ulangan pasal 28. Itu titipan dari Abu nih. Percayalah Tuhan akan memberkati buah kandunganmu ya. Tuhan berkati berkelimpahan. Ya, udah dibuka.